Masa SMP merupakan masa transisi dari anak-anak menuju remaja yang dimana saya mulai beradaptasi dan memahami lingkungan yang baru. Kelas 7 SMP saya mengikuti ekstrakurikuler basket yang dimana itu menjadi bidang olahraga yang saya sukai. Namun, tantangan yang saya hadapi adalah lingkungannya yang toksik dan adanya senioritas yang cukup kuat yang membuat saya tidak nyaman. Seringkali beberapa kakak kelas bersikap cuek dan kurang mengayomi. Dan ternyata yang merasakan hal tersebut tidak hanya saya saja, tetapi teman saya pun turut merasakan hal yang sama. Walaupun saya merasa tidak nyaman, saya menyadari bahwa saya punya tanggung jawab untuk tetap menghormati kakak kelas, beradaptasi, dan berkembang dalam basket. Saya memilih untuk tetap bertahan, fokus latihan, mengikuti pertandingan-pertandingan, dan menjalin hubungan yang baik dengan yang lainnya. Ketika pandemi COVID-19, latihan dilakukan secara daring, dan saya masih mengikutinya dengan berolahraga di rumah lalu membuat laporan kepada pelatih. Namun, hari demi hari, latihan di luar rumah mulai diadakan kembali, dan itu bagi yang mau serta mendapatkan izin dari orang tua. Saya tidak mengikutinya karena saya tidak mendapatkan izin untuk keluar rumah. Dan suatu ketika, ada teman saya yang bersikap meremehkan situasi pandemi saat itu, dengan bilang, "Gue dari kemarin keluar gak kenapa-kenapa tuh." Sampai akhirnya saya memutuskan untuk keluar dari ekstrakurikuler tersebut. Dari pengalaman ini, saya belajar untuk tidak mudah terpengaruh oleh lingkungan dan tetap berpegang pada prinsip saya sendiri. Meski akhirnya saya keluar dari ekstrakurikuler tersebut, saya tidak menyesal karena saya mendapatkan banyak pelajaran berharga, saya belajar bertanggung jawab, dan bagaimana tetap menyukai sesuatu tanpa harus memaksakan diri berada di lingkungan yang tidak sehat. Dan saya menyadari bahwa menjadi senior itu bukan soal umur, tapi soal sikap. Terima kasih. Sejak ketika menjadi mahasiswa baru UPN VJ, saya sudah berniat untuk setidaknya mengikuti satu kegiatan kemahasiswaan, entah itu UKM ataupun Ormawa. Tibalah pada saat PKKMB, saya melihat membawa acara yaitu Master of Ceremony membawakan acara PKKMB dengan sangat memukau, mulai dari salam pembuka hingga salam penutup. Dan saya bertanya-tanya, berasal dari manakah mereka? Ataukah dari mahasiswa? Apakah dari pihak luar? Dan ternyata mereka dari mahasiswa, yaitu anggota UKM MC. Lalu sejak saat itu saya mencari tahu apa itu UKM MC, bagaimana kepengurusannya, prokernya apa saja, dan apakah menerima mahasiswa baru seperti saya. Ternyata tak lama kemudian UKM MC membuka pendaftaran anggota baru dan saya langsung mendaftar dan mengikuti semua tahapan-tahapannya, mulai dari tahap seleksi video dengan syarat nokat-tukat, lalu tahap wawancara, tahap spekta show dengan membawakan satu jenis MC dan saya membawakan MC formal. Di situ saya dipuji oleh juri yaitu alumni karena pakaian saya yang rapi dan bawaan saya yang cukup tenang. Tahap yang terakhir itu tahap showcase, di mana beberapa kelompok dibagi tema dan kelompok saya mendapatkan tema wisuda bahasa Inggris. Saya berperan sebagai Menteri Pendidikan yang harus memberikan sambutan dengan bahasa Inggris. Di situ saya sadar bahwa bahasa Inggris saya itu masih jauh di bawah kata sempurna, dan saya harus berlatih dengan mentor saya, dan saya juga menggunakan aplikasi Google Translate untuk mengkoreksi kosakata saya. Tibalah pada saat hari H, saya meyakinkan diri saya bahwa saya bisa, dan ternyata pada saat pengumuman anggota baru, saya diterima menjadi anggota UKM MC. Di situ saya bersyukur dan saya yakin bahwa semua yang kita kerjakan dengan sungguh-sungguh dan sepenuh hati akan mendapatkan hasil yang maksimal dan hasil yang terbaik. Sekarang saya siap mengudara dan mengukir perjalanan baru bersama UKM MC UPN Veteran Jakarta. Tempat kita bertumbuh. Ada saat di mana kita masuk ke lingkungan baru, berharap bisa berkembang, diterima dan belajar banyak hal. Tetapi tidak semua tempat adalah rumah. Ada lingkungan yang membuat kita cemas, tidak nyaman, bahkan perlahan mengikis diri kita. Kadang kita bertahan karena merasa harus kuat, sampai kita sadar bertahan bukan selalu pilihan terbaik. Di sisi lain, ada saat kita menemukan ruang baru. Kita masuk dengan ragu, berharap, mencoba membuktikan diri, lewati proses panjang. Dan ternyata kita tumbuh, kita diterima, dan kita hidup. Lingkungan yang tepat bukan yang membuat kita takut, melainkan yang membuat kita berani menjadi diri sendiri. Kadang, pergi itu keberanian. Dan mencoba lagi, itu kemenangan. Karena di akhir, kita semua hanya ingin satu hal. Tempat di mana kita bisa berkembang menjadi versi terbaik diri kita.